Bagaimana jika orang yang paling ingin kau lupakan justru muncul kembali sebagai atasanmu, tepat saat kau mulai menyusun kembali hidup yang hancur? Langit sore itu mendung, seperti hatiku. Awan-awan kelabu menggantung rendah, seolah menyindir suasana rumah yang kini terasa lebih lengang dari biasanya. Tak ada suara perempuan bersenandung di dapur. Tak ada bau tumis buncis kesukaan anak-anak. Hanya suara detik jam dinding yang seolah menertawakanku, perlahan dan menyakitkan. Aku duduk di lantai ruang tamu yang kosong. Di sebelahku, tumpukan dokumen pengadilan. Surat perceraian itu sudah ditandatangani beberapa minggu lalu. Tapi rasanya baru kemarin aku menatap mata Rani untuk terakhir kali. Mata yang dulunya penuh kasih, kini penuh keputusan. Arka dan Nara, dua cahaya hidupku, sedang bermain Lego di kamar. Aku tahu mereka tahu, meski tak pernah bertanya. Anak-anak lebih peka dari yang kita kira. Aku menarik napas panjang. Dunia tak akan berhenti berputar hanya karena aku patah. Tapi Tuhan, andai aku boleh jujur, aku lelah. Tagihan listrik belum dibayar, beras tinggal 2 cangkir. Aku belum menemukan pekerjaan sejak restoran tempatku bekerja bangkrut 3 bulan lalu. Kini, aku hanya seorang ayah pengangguran yang baru bercerai, berusaha tetap tegar di depan anak-anaknya. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari grup WhatsApp alumni SMA. Ada lowongan kerja admin di PT Tamasya Rasa. Coba aja bro, siapa tahu cocok. Aku menatapnya lama. Tidak punya pengalaman di bidang itu. Tapi, bukankah aku tidak punya pilihan? 3 hari kemudian, aku berdiri di depan sebuah gedung kantor sederhana, mengenakan kemeja pinjaman dari tetangga. Tangan dingin, perut mual. Aku hampir batal masuk, tapi bayangan Arka dan Nara membuyarkan keraguanku. Wawancara berlangsung cepat. Aku bicara jujur. Tak punya pengalaman admin, tapi terbiasa bekerja keras dan belajar cepat. Mereka bertanya tentang keluarga, dan aku menjawab seadanya. Tak kututupi bahwa aku kini orang tua tunggal. Mereka bilang akan menghubungi seminggu lagi. Aku mengangguk dan pamit dengan dada pasrah. Hari-hari selanjutnya kulalui dengan doa dan usaha. Mengantar Arka sekolah, menemani Nara menggambar, lalu mengantar pesanan ojek online dengan motor tua pinjaman kakak ipar. Malam-malam ku buka YouTube, belajar dasar-dasar Excel. Aku tidak ingin kalah sebelum bertarung. Seminggu kemudian, saat sedang menyuapi Nara, ponselku berdering. Pak Dwi, kami dari PT Tamasya Rasa. Selamat Anda diterima. Aku terdiam. Ya? Nara menatapku bingung. Arka yang sedang bermain langsung mendekat. Aku tersenyum. Senyum pertama yang kurasa benar-benar tulus sejak sekian lama. Yah, dapat kerjaan, nak. Teriakan mereka memenuhi ruang sempit rumah kontrakan kami. Pelukan kecil, tawa polos, dan mata yang berbinar-binar. Untuk sesaat, dunia terasa tidak terlalu berat. Malam itu aku duduk di beranda, memandangi langit yang akhirnya cerah. Ada bintang, kecil tapi ada. Aku tahu, ini baru permulaan. Tapi untuk pertama kalinya sejak perpisahan itu, aku merasa punya arah. Langkah pertama sudah diambil. Esok aku akan mulai hidup baru. Dan aku berjanji, kali ini aku tidak akan menyerah hari pertama kerja. Aku berdiri di depan pintu masuk gedung yang sama. Kali ini dengan seragam dan name tag. Di dada tertulis namaku, Dwi S. Rasanya asing. Dulu aku hanya ayah, atau mas, atau pak. Kini, ada label baru yang terasa berat, sekaligus memberi harapan. Langkahku sempat ragu saat masuk ke dalam, tapi senyum ramah dari satpam membuatku sedikit tenang. Selamat datang Pak Dwi, katanya sambil memberi hormat. Aku membalas dengan anggukan kecil. Dalam hati, aku membisikkan doa. Semoga hari ini berjalan baik. Divisiku kecil, hanya 5 orang. Mereka memanggilku Mas Dwi. Mungkin karena aku yang paling tua. Tapi tidak ada canggung, tidak ada sindiran. Mereka menyambutku dengan hangat. Indah, salah satu staf yang duduk di meja sebelahku, bahkan membantuku mengatur komputer. Kalau Excelnya ngehang, restart aja.
Tapi jangan lupa simpan filenya dulu, ya, katanya sambil tersenyum. Aku mengangguk, mencoba menyerap semua informasi. Hari itu terasa panjang. Otakku seperti spons yang direndam paksa dalam air, penuh dan berat. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku mengingat wajah Arka dan Nara, senyum mereka, tawa mereka. Aku di sini karena mereka. Menjelang sore, aku mulai merasa sedikit lebih nyaman. Aku bahkan berhasil mengatur beberapa dokumen sendiri. Ada rasa puas yang sederhana, seperti ketika berhasil menyalakan kompor gas yang bandel. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku mulai terbiasa, mempelajari alur kerja, menghadiri rapat kecil, bahkan kadang bisa bercanda dengan rekan-rekan lain. Setiap pulang kerja, aku disambut pelukan Nara dan cerita panjang dari Arka. Rumah kecil kami perlahan terasa lebih hidup. Kami bahkan punya rutinitas baru. Makan malam bersama sambil mendengarkan lagu lawas yang sering Rani putar dulu. Aku mulai merasa baik-baik saja. Namun, kehidupan punya caranya sendiri untuk mengetuk pintu masa lalu. Hari Senin minggu ketiga, kami mendapat pengumuman di grup internal. Mulai minggu ini, divisi operasional akan langsung berada di bawah pengawasan direktur baru. Beliau akan memperkenalkan diri hari Rabu. Desas-desus langsung bertebaran. Siapa direktur baru ini? Kenapa turun langsung ke divisi kecil seperti kami? Katanya si perempuan, bisik Indah sambil menatap layar laptop. Aku hanya mengangguk. Tidak terlalu kupikirkan. Aku terlalu sibuk mengejar target laporan mingguan. Hari Rabu datang. Kami diminta berkumpul di ruang rapat. Ada 15 orang di sana. Semua menunggu dengan raut ingin tahu. Lalu pintu terbuka. Langkah pertama membuat jantungku berhenti sejenak. Langkah kedua membuat napasku tercekat. Langkah ketiga membuat semuanya runtuh. Di hadapan kami berdiri Rani, mantan istriku. Dengan setelan blazer hitam dan wajah yang tak menunjukkan emosi, ia berdiri tenang, menatap seluruh ruangan. Selamat pagi, saya Rani Dewanti. Mulai hari ini, saya akan mengawasi langsung tim operasional. Saya berharap kerjasama yang baik dari kalian semua. Suara itu masih sama, tegas, penuh kontrol. Mata kami sempat bertemu. Hanya sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat perutku mual. Ia tidak bereaksi. Seakan tidak mengenalku. Seakan aku hanyalah karyawan biasa. Dan mungkin memang itu yang terbaik. Aku menunduk. Dunia yang sempat kuanggap mulai membaik kembali remuk. Hari itu aku bekerja seperti biasa, tapi otakku kacau. Tanganku gemetar saat mengetik. Nafasku terasa berat, seisi ruangan terasa sempit. Aku ingin pulang. Aku ingin bangun dari mimpi ini. Tapi ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Aku bekerja di bawah mantan istriku, dan aku belum siap. Setiap pagi kini menjadi beban. Bukan karena tubuh yang lelah, tapi karena hati yang tak siap. Aku bangun, menyuapi Nara, mengantar Arka sekolah, lalu berkendara ke kantor sambil menahan gumpalan aneh di dada. Sesuatu yang tak bisa kusebutkan, namanya tapi menyakitkan setiap kali kupaksa diam. Rani, kini menjadi bagian dari hidupku lagi tapi bukan sebagai pasangan, melainkan atasan. Dan yang lebih mengganggu, ia tidak pernah menatapku lebih dari 2 detik. Mas Dwi, Bu Rani minta data progres minggu ini sekarang juga, kata Indah suatu siang. Aku mengangguk dan menekan print. Tangan ini hafal betul bagaimana dulu aku mencetak daftar belanja bulanan atas nama kami berdua. Kini, jari yang sama mengetikkan laporan untuk seseorang yang bahkan tak mau memanggil namaku dengan nada kenal. Aku melangkah ke ruangannya, mengetuk 3 kali. Masuk, suaranya datar. Aku masuk, menyerahkan map hijau. Dia tak menatapku. Terima kasih. Nanti dicek ya. Bagian pengadaan masih belum lengkap, katanya. Baik, Bu. Jawabku pelan. Tak ada pertanyaan. Tak ada basa-basi. Tak ada sisa rasa yang tertinggal di matanya. Seakan tahun-tahun yang kami habiskan dulu hanya mimpi yang tidak penting. Aku keluar dari ruangan itu dengan dada yang semakin berat. Di koridor, aku berhenti. Menutup mata sebentar. Keringat dingin mengalir dari pelipis.
Mengapa ini begitu menyakitkan? Malamnya, saat makan malam, Arka menatapku. Ya, kenapa sekarang lebih sering diam? Tanyanya polos. Aku tercekat. Nara berhenti mengunyah. Suasana meja berubah seketika. Yah, cuma capek kerja, nak. Jawabku cepat, memaksa tersenyum. Tapi anak-anak bukan bodoh. Arka hanya mengangguk, lalu melanjutkan makan dengan tenang. Terlalu tenang untuk anak seusianya. Setelah mereka tidur, aku duduk di teras. Rokok yang kupinjam dari tetangga terbakar setengah, tapi tak kunikmati. Pikiranku berkelana ke masa lalu. Rani dan aku dulu adalah pasangan yang sederhana. Kami tidak sempurna, tapi kami saling berusaha. Sampai hari itu datang, hari di mana kami berhenti bicara dan mulai berteriak. Hari di mana rasa saling percaya mulai retak karena masalah uang yang tak kunjung selesai. Aku sibuk mengejar penghasilan tambahan. Dia sibuk menyelamatkan hidup dengan caranya sendiri. Sampai kami berhenti menjadi kami. Perceraian itu bukan karena benci, tapi karena lelah yang tak disembuhkan. Dan aku terlalu diam, terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa aku pun menyakiti, dan sekarang aku di sini. Berada di bawah perintah perempuan yang pernah bersandar di bahuku. Hari-hari selanjutnya semakin buruk. Aku kehilangan fokus. Laporan mulai salah. Komentar tajam dari Rani mulai sering muncul. Dingin, tajam, tanpa emosi. Pak Dwi, ini sudah kesalahan kedua minggu ini. Kalau memang tidak sanggup, kami bisa evaluasi. Perkataannya memukul keras. Tidak hanya sebagai bawahan, tapi sebagai seorang laki-laki yang sedang berusaha bangkit. Aku menunduk, menahan napas. Maaf Bu, akan saya perbaiki. Aku tidak melihat ekspresinya, tak sanggup. Tapi aku tahu satu hal. Ini tidak bisa berlanjut. Malam itu, aku menulis surat pengunduran diri. Kalimatnya singkat. Aku hanya ingin keluar dari bayangan masa lalu. Namun sebelum kukirim, suara kecil memanggil dari balik pintu. Ya, jangan nyerah ya, aku menoleh. Arka berdiri di ambang pintu dengan piyama bergambar dinosaurus. Matanya sayu tapi serius. Arka mimpi ayah nangis. Arka nggak suka ayah sedih. Air mata jatuh begitu saja. Aku tarik dia ke pelukan. Erat. Seerat mungkin. Yah nggak akan nyerah, nak. Nggak akan. Malam itu aku tidak mengirim surat pengunduran diri. Aku hanya duduk di samping tempat tidur anak-anakku, mendengarkan mereka bernapas dalam tidur, sambil membisikkan janji, aku akan bertahan. Bukan karena kuat, tapi karena mereka butuh aku berdiri. Waktu adalah guru yang tak pernah berhenti bicara, hanya sering tak didengar. Aku mulai menyadarinya saat pagi itu terasa lebih ringan, bukan karena masalah hilang, tapi karena aku berhenti melawan apa yang tak bisa kuubah. Sudah 2 minggu sejak aku membatalkan niat untuk resign. 2 minggu penuh upaya menyusun hati, memisahkan antara luka lama dan tugas yang harus kuselesaikan. Bekerja di bawah Rani tidak jadi lebih mudah, tapi entah kenapa, aku mulai bisa menghadapinya dengan kepala tegak. Mungkin karena aku tahu alasan kenapa aku di sini, bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk masa depan 2 anakku. Hari itu kami diminta rapat terbuka. Tim operasional diminta presentasi progres. Aku dapat giliran pertama. Detak jantungku kencang, tapi langkahku mantap. Rani duduk di depan, menatap layar. Tatapannya tetap netral. Tapi ada sedikit perubahan. Dia mendengarkan. Aku bicara seperti yang telah kupelajari, dengan data yang lengkap dan penjelasan yang lugas. Tak lebih, tak kurang. Rapat selesai tanpa satupun koreksi darinya. Tak ada senyum, tapi juga tak ada teguran. Itu cukup untukku. Setelah rapat, saat aku sedang merapikan meja, suara itu terdengar dari belakangku. Dwi, bisa bicara sebentar? Aku menoleh. Rani berdiri di depan pintu ruanganku. Matanya tak lagi. Sedingin es. Aku hanya mengangguk pelan. Kami duduk di ruang pantry. Hanya berdua, suasana canggung, sunyi, kecuali suara mesin pendingin. Aku nggak nyangka kamu kerja di sini,
katanya pelan, tanpa basa-basi. Aku juga enggak nyangka kamu yang pegang divisi ini, jawabku jujur. Ia tertawa kecil, lalu menghela napas. Maaf kalau aku terlalu keras. Aku cuma nggak tahu harus bersikap seperti apa. Aku diam sejenak, lalu mengangguk. Ya, aku juga. Tapi sekarang aku tahu. Kita nggak harus jadi musuh, Ran. Ia menatapku. Lama. Ada sisa luka di sana. Tapi juga ketegaran yang dulu membuatku jatuh cinta padanya. Aku nggak pernah benci kamu, Dwi, katanya lirih. Kita cuma kehabisan cara waktu itu. Aku menggenggam cangkir kopi kosong. Kata-katanya menampar pelan tapi menenangkan. Aku juga minta maaf. Karena dulu aku terlalu sibuk membuktikan diri sampai lupa kita satu tim. Jawabku, Henning. Tapi untuk pertama kalinya, itu bukan Henning yang menyakitkan. Sekarang, yang penting Arka dan Nara tetap bahagia, ujarnya sambil menatapku. Kita tetap bisa kerja sama sebagai orang tua. Aku tersenyum. Rasanya seperti membuka jendela setelah hujan panjang. Ya, demi mereka, aku siap berdamai dengan semuanya. Beberapa minggu setelahnya, hidup berjalan lebih ringan. Aku dan Rani mulai bisa bicara soal anak-anak tanpa saling menyakiti. Kami bahkan sepakat bertemu di taman setiap akhir pekan, agar Arka dan Nara punya waktu bersama orang tuanya. Hari Minggu itu, saat kami duduk di bangku panjang, menonton Arka berlari, dan Nara mengejar kupu-kupu, Rani membuka suara. Lihat mereka. Bahagia ya? Aku mengangguk. Mungkin, karena akhirnya kita berhenti saling menyalahkan. Ia tersenyum. Aku tak membalas. Tak perlu. Senyum itu bukan lagi untukku, dan aku sudah belajar untuk tak berharap. Yang penting sekarang, aku bisa melihat masa depan tanpa dihantui rasa bersalah. Malamnya, setelah anak-anak tidur, aku duduk di beranda. Langit cerah, dipenuhi bintang. Dulu, aku selalu merasa langit terlalu tinggi untuk dijangkau. Tapi malam ini, aku merasa tidak perlu menjangkaunya. Cukup menatapnya dan tahu bahwa aku masih di sini. Masih berdiri, masih bernapas, masih bisa melangkah. Aku menulis catatan kecil di ponsel. Mungkin hidup tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi siapa bilang masa depan tidak bisa lebih baik? Aku tutup ponsel, lalu menatap langit lagi. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidak takut menghadapi esok.